Program naturalisasi Malaysia dianggap kuno media Italia. Bahrain masih ogah akui GBK sebagai venue laga melawan Indonesia. PSSI buka opsi charter pesawat saat ajang Piala AFF 2024. Barcelona pilih bidik Kvaratskhelia ketimbang Leao. Lamine Yamal punya pacar baru, siapa dia? Halo football lovers, sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari laga lanjutan Serie A Giornata ke-14, AS Roma asuhan Claudio Ranieri tumbang di markas sendiri atas tamunya Atalanta dengan skor 2-0. Dua gol ladia diciptakan oleh Martin Darun di menit 69 dan Nicolo Zaniolo di menit 89. Dengan raihan 3 angka ini, pasukan Gianpiero Gasperini menduduki peringkat 2 klasemen Serie A dengan 31 poin. Pindah ke hasil dari laga AFC Championship Elite Wilayah Barat. Tanpa diperkuat CR7, Al Nassr asuhan Stefano Pioli menderita kekalahan saat berjumpa wakil Qatar Al Sadd 2-1. Gol dari Al Sadd dicetak oleh Akram Afif dan Adam Ounas. Sementara Al Nassr memperoleh gol lewat bunuh diri dari Roman Saiz. Meski kalah, Al Nassr tetap dipastikan lolos ke babak 16 besar. Dari sepak bola Inggris, undian babak ketiga Piala FA telah usai dilakukan. Dilansir dari BBC, undian tersebut dilakukan pada Senin malam 2 Desember 2024. Hasilnya ada satu partai big match, yakni Arsenal akan bertemu Manchester United. Sementara itu, beberapa klub Big Six lainnya cenderung mendapat lawan mudah. Seperti halnya City yang akan bertemu Salford City, kemudian Liverpool yang akan melawan Accrington Stanley, lalu Tottenham Hotspur yang akan melawan Tamworth. Sementara Chelsea akan melawan Morecambe. Rencananya semua laga putaran ketiga Piala FA ini akan mulai dimainkan pada 11 Januari 2025. Masih soal undian Piala FA, dilaporkan oleh Sport People bahwa salah satu pemilik klub Salford City, Gary Neville, mengejek Pep Guardiola setelah tahu timnya akan melawan City di babak ketiga Piala FA. Mantan bek kanan MU itu mengejek Pep dengan menirukan perkataan fans Liverpool. Pep akan dipecat besok pagi. Gary Neville mengunggah kata-kata tersebut di akun X pribadinya @gnev2 sambil menandai akun klub Salford City. Gary Neville juga berharap Salford City yang dimilikinya bersama rekan-rekan di Clash of 92 mampu melakukan perlawanan sengit kepada Manchester City. Bergeser ke kabar lainnya dari Arsenal, menurut laporan Foot Mercato, The Gunners segera mempunyai direktur olahraga baru pengganti Edu Gaspar yang didatangkan dari Real Sociedad. Ia adalah Roberto Olabe Aranzabal. Direktur olahraga Real Sociedad ini dilaporkan sedang dalam tahap negosiasi akhir dengan The Gunners. Olabe juga sudah sepakat akan meninggalkan La Real di akhir musim nanti. Setelah 6 tahun mengabdi, pria berusia 57 tahun tersebut telah dinilai manajemen Arsenal akan cocok berkolaborasi dengan Mikel Arteta yang notabene sama-sama orang Basque. Masih kabar dari sepak bola Inggris, dilaporkan oleh Daily Mail bahwa seorang pria yang diduga membuat gerakan rasis seperti monyet di laga Liga Nasional Utara Inggris antara Chester FC versus Warrington Town ditemukan tewas. Fans yang tewas tersebut adalah fans klub dari Chester FC. Kematian fans Chester FC tersebut sudah dilaporkan oleh pihak klub ke kepolisian setempat. Namun dari kepolisian Cheshire mengkonfirmasi bahwa pria itu meninggal di sebuah hunian di Flint, Wales Utara dengan keadaan yang tidak mencurigakan setelah dilakukan otopsi. Namun pihak klub masih janggal menanggapi keputusan kepolisian tersebut. Sementara itu dari kabar lainnya, pemain Ipswich Town, Sam Morsy, telah disorot karena menolak mengenakan ban kapten pelangi di Liga Inggris. Kampanye menggunakan ban kapten pelangi tersebut sengaja diluncurkan oleh Premier League untuk kampanye bertema Rainbow Laces. Morsy menolak untuk berpartisipasi di kampanye tersebut dengan alasan keyakinan agamanya. Gelandang berusia 32 tahun itu adalah seorang muslim yang taat dan pihak Ipswich Town juga telah mengkonfirmasi bahwa keputusan itu berasal dari keyakinan sang pemain, bukan klub. Pihak klub sudah mengatakan tetap mendukung kampanye Rainbow Laces tersebut. Dari Inggris pindah ke kabar dari sepak bola Spanyol. Menurut laporan dari Daily Mail, bintang Barcelona Lamine Yamal diduga sudah mempunyai kekasih baru. Setelah putus dengan influencer asal Barcelona Alex Padilla, Yamal terlihat bergandengan dengan model sekaligus bintang TikTok berusia 19 tahun asal Italia, Anna Ginozzo.
Mereka terlihat sedang berbelanja bersama sebelum laga Barcelona versus Las Palmas. Gnocchi juga ikut menonton aksi Yamal ketika kalah melawan Las Palmas. Masih soal Barcelona, menurut laporan dari Sport.s, manajemen Blaugrana yang memutuskan untuk lebih memprioritaskan sayap kiri Napoli Vika Kvaratskhelia ketimbang sayap kiri Rafael Leao. Sikap mempertimbangkan sayap kiri asal Georgia tersebut murni karena gaji yang diminta tak setinggi Leao, serta faktor usia yang lebih muda dari Leao. Meski demikian, Barca tetap harus bernegosiasi alat dengan pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis. Kabarnya meminta uang tunai 80 juta euro untuk Kvaratskhelia. Kabar selanjutnya datang dari sepak bola Italia, dilansir dari Football Italia. Di Italia baru saja diadakan penghargaan bertajuk Grand Gala de Calcio 2024, atau yang disebut mirip penghargaan PFA di Inggris. Penghargaan ini diadakan di Milan 2 Desember 2024. Pemenang penghargaan ini dipilih oleh anggota Asosiasi Pemain Italia atau AIC sebagai hasilnya perayaan Grand Gala di Calcio 2024 didominasi oleh pemain Inter Milan seperti Bastoni, Di Marco, Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez hingga pelatih Simone Inzaghi. Namun ada yang menarik, yakni dua peraih penghargaan ini sudah hijrah ke Liga Inggris, yakni mantan pemain Bologna, Calafiori dan Zirkzee. Masih soal penghargaan, dilansir dari Goal, sebanyak 26 nominasi peraih penghargaan FIF Pro Men's World 11 telah diumumkan. Penghargaan yang ada sejak tahun 2005 ini nantinya akan diumumkan pada tanggal 9 Desember. Sebanyak 28.000 pemain dari 70 negara telah memberikan suaranya. Yang menarik dari ajang ini, dari daftar 26 nominasi tersebut, ada lagi nama duo GOAT, CR7 dan Lionel Messi. Justru nama pemain seperti Muhammad Salah dan Bukayo Saka tidak masuk nominasi. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari bintang timnas Kolombia, James Rodriguez. Menurut laporan Estadio Deportivo, James disebut siap meninggalkan klubnya Rayo Vallecano pada bulan Januari nanti. Mantan pemain Everton itu ingin hengkang karena sudah tidak bermain secara reguler lagi di klubnya. Pelatih Vallecano, Inigo Perez, juga sudah belak-belakan bilang bahwa taktiknya tak cocok dengan gaya main James. Dalam situasi ini, klub MLS Inter Miami sedang berusaha membidiknya di bulan Januari. Inter Miami masih berniat menambah amunisi bintangnya ketika berlaga di Piala Dunia antar klub tahun depan. Sementara itu, dari kabar lainnya, gelaran Piala Dunia 2034 yang rencananya akan dihelat di Arab Saudi diprediksi akan berubah jadwal. Piala Dunia 2034 akan mirip Piala Dunia 2022 Qatar yang digelar di musim dingin. Berdasarkan laporan terkini dari The Sun, Piala Dunia 2034 di Arab Saudi kemungkinan besar akan berlangsung pada Januari 2034. Hal tersebut diusulkan oleh pihak Arab Saudi untuk menghindarkan benturan dengan bulan Ramadan, bulan penting bagi umat muslim di Arab Saudi. Dengan perubahan tersebut, otomatis liga-liga Eropa yang padat seperti Liga Inggris akan kembali menyesuaikan jadwal di periode musim dingin 2034. Beralih ke sepak bola nasional, dilansir Bola Sport, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan update terbaru perihal pemanggilan pemain Timnas Indonesia ke pemusatan latihan di Bali. Sejauh ini ada 4 pemain yang dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia. Dari 4 pemain itu, 3 nama mengalami cedera, yakni Made Tito, Zaki Ashraf, dan Arsa Ahmad. Ada satu lagi pemain yang sudah dipulangkan oleh Sintayong, yakni Alvan Suhaib, karena alasan sakit. Berkurangnya 4 pemain itu, kini tersisa 29 nama yang dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia. Dari 29 nama itu, baru 23 pemain saja yang sudah berada di Bali. Beberapa di antaranya belum hadir adalah Hoki Caraka, Alfrianto Niko, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangku Alam. Masih seputar Piala AFF 2024, dilansir dari Bola Sport, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa ada opsi untuk menyewa pesawat bagi Timnas Indonesia. Dikarenakan pasukan Sintayong akan menjalani 4 laga yang jarak waktunya padat, tandang-tandang pula. Kondisi fisik yang prima dari pemain di tengah jadwal yang padat tersebut juga akan menjadi fokus yang diperhatikan oleh PSSI. Salah satu solusinya menurut Sumarji adalah opsi untuk membawa pesawat sewaan demi menghemat waktu. Yang pastinya PSSI, dalam hal ini Pak Ketua Umum, pasti akan memberikan yang terbaik buat tim ini, apapun itu, kata Sumarji. Beralih ke kabar lain soal Bahrain, dilansir dari Super Bowl, publik Bahrain masih ogah mengakui Gelora Bung Karno sebagai venue laga menghadapi Timnas Indonesia tahun depan. Meski PSSI sudah mengklaim bahwa FIFA tetap menyetujui Gelora Bung Karno menjadi venue laga Indonesia versus Bahrain, klaim tersebut tak dipercaya oleh publik Bahrain. Alasannya FIFA dan AFC belum memberi konfirmasi langsung terkait venue laga Indonesia melawan Bahrain digelar di mana.
Semua tempat pertandingan masih harus dikonfirmasi oleh FIFA dan AFC, tulis media Bahrain, GDNonline.com. Pernyataan itu cukup memberi bukti bahwa Bahrain memang masih ketakutan datang ke Indonesia. Mereka masih berkeinginan memindahkan venue laga melawan Indonesia dengan alasan keamanan. Dilaporkan oleh Eurosport, kesepakatan pertukaran pemain antara PSG dan Chelsea berpotensi terwujud. PSG tertarik menukar striker Randal Kolomuani dengan penyerang Chelsea Christopher Kunku. PSG sangat ingin membawa kembali mantan produk muda mereka. Dari kubu Kunku sendiri sudah setuju untuk kembali ke Paris. Pertukaran antara Kunku yang jarang dipercaya pelatih Enzo Maresca, serta Kolomuani yang juga tidak menjadi prioritas Luis Enrique, dinilai sebagai solusi terbaik. Masih kabar soal PSG, dilansir dari Get Football News French, bahwa ketegangan hubungan antara Luis Enrique dan Ousmane Dembele di PSG semakin meningkat. Kartu merah Dembele saat melawan Munchen berimbas pada evaluasi kepadanya. Dembele hanya diturunkan 20 menit saat laga melawan Nantes di Ligue 1. Luis Enrique sangat kritis terhadap Dembele, namun sang pemain dilaporkan tak mau menerima evaluasi dan kritik dari Enrique. Enrique bahkan sampai menganggap Dembele sebagai pemain yang tak paham gaya bermain dan instruksinya. Beralih ke kabar dari Serie A, dilansir dari Foot Italia, pemain Liverpool Federico Chiesa dilaporkan akan segera ditampung oleh Napoli di bursa transfer Januari. Partenopei ingin menampung mantan pemain Fiorentina itu karena sedang dalam ketidakpastian soal nasib perpanjangan kontrak pemain sayapnya, Vika Kvaratskhelia. Napoli dilaporkan sedang memantau apakah Liverpool mau melepasnya bulan Januari ini atau tidak. Kalaupun tidak, Napoli tetap akan membidiknya pada bursa transfer musim panas nanti. Dari Spanyol tersiar kabar bahwa bek Barcelona yang sedang menjalani proses penyembuhan cederanya, Andreas Christensen, sudah diincar oleh dua raksasa Serie A, yakni Inter Milan dan Juventus. Menurut laporan Mundo Deportivo, bek Denmark tersebut membenarkan dan sudah mengetahui soal tawaran dua klub Serie A tersebut. Namun dirinya masih diam dan hanya tersenyum menanggapi tawaran tersebut. Christensen lebih memilih sembuh dahulu dari cederanya, baru bicara tentang klub mana yang akan jadi pelabuhan berikutnya. Sementara itu di sepak bola Jerman dilaporkan telah terjadi bentrokan luar biasa antara supporter yang mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka. Dilansir dari ESPN, peristiwa tersebut terjadi ketika dua klub kasta keempat Liga Jerman, yakni FC Karl Zeiss Jena dan BSG Chemie Leipzig, bertemu Minggu 1 Desember. Sesama fans dari kedua klub tersebut terlibat perkelahian fisik, dan menurut laporan, ada sekitar 79 orang terkena luka-luka akibat bentrokan tersebut. Ada yang terluka berkat hantaman antar fans maupun kembang api atau flare yang dilemparkan fans Chemie Leipzig. Kabar berikutnya datang dari sepak bola MLS, dilansir dari VOZ. Penantian satu dekade dari LA Galaxy menuju final Piala MLS akhirnya terwujud. LA Galaxy akhirnya melangkah ke final Piala MLS 2024 setelah mengalahkan Seattle Sounders 1-0 di final wilayah Barat. Tim yang dihuni mantan pemain Barca Richie Puig tersebut akan bersua dengan New York Red Bull di final yang akan digelar 7 Desember nanti di Dignity Health Sports Park, Los Angeles. Dengan penantian panjang final ini, LA Galaxy akan berusaha menutup tahun dengan gelar yang sudah lama mereka dambakan sejak terakhir kali diraih tahun 2014. Dari MLS pindah ke kabar dari J-League. Dilansir dari ESPN, persaingan ketat perebutan gelar Liga terbaik Asia yakni J-League dipastikan akan terjadi sampai laga terakhir. Tiga tim yakni Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, dan Machida Zelvia masih berpeluang menjadi juara. Di laga terakhir, Vissel Kobe yang mengoleksi 69 poin akan menghadapi peringkat 15, Shonan Bellmare di kandang sendiri. Sementara Hiroshima yang mengoleksi 68 poin harus bertandang melawan peringkat 4, Gamba Osaka. Dan Machida akan bertandang melawan peringkat 5, Kashima Antlers. Seluruh laga penentuan gelar J-League musim ini nantinya akan digelar di jam dan hari yang sama yakni Minggu 8 Desember 2024. Beralih ke kabar dari calon lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Vietnam. Dilansir dari CNN Indonesia, tim Guyan terbukti makin perkasa setelah sapu bersih kemenangan saat melakoni beberapa laga uji coba di Korea Selatan. Tim besutan Kim Sang-sik tersebut berhasil mengalahkan klub Korea Selatan, Ulsan Citizens 2-0. Mereka juga berhasil menang atas tim Korea lainnya, Daegu FC 2-0. Pada laga ketiga saat hadapi Jeonbuk Hyundai Motors, The Golden Warriors juga sukses menang 3-1. Rentetan kemenangan ini menjadi motivasi berlebih bagi skuad Kim Sang-sik, sekaligus ancaman bagi skuad timnas Indonesia asuhan SCY yang akan bentrok pada 15 Desember mendatang di Vietnam.
Dari Vietnam pindah ke kabar dari kontestan Piala AFF lain, Kamboja. Dilansir dari CNN Indonesia, tim Bunga Kuburan ini ternyata membawa 7 pemain naturalisasi sekaligus di Piala AFF 2024 nanti. Ketujuh pemain naturalisasi tersebut termasuk 3 yang terbaru, yakni Andrea Nieto, Abdel Kader Koulibaly, dan Takaki Ose. Sementara pemain seperti Yuda Ogawa, Hikaru Mizuno, Muhammad Faiz Khan, dan Nick Taylor sudah dulu bergabung 2 tahun lalu di timnas Kamboja. Dengan hadirnya 7 pemain naturalisasi tersebut, tim berjuluk Angkor Warriors itu sedang berupaya mencapai target untuk pertama kalinya bisa lolos ke fase gugur. Lanjut ke kabar berikutnya, dilansir dari TV One News, media Italia Sportelati membandingkan program naturalisasi yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia. Media tersebut menjelaskan bahwa naturalisasi yang dilakukan Indonesia berjalan dengan mulus karena melalui cara jus sanguinis atau hubungan darah keturunan. Beda halnya dengan program naturalisasi Malaysia yang dianggap mereka kuno. Pasalnya, mereka hanya mencoba meyakinkan para pemain asing yang sudah bermain lama di Liga Malaysia, mirip seperti yang dilakukan oleh timnas Cina beberapa tahun yang lalu.